itu kalau lagi makan, dia nggak mau makan kalau nggak ada sendok. Oh. Harus ada sendok. Oh, udah. Mending dia nggak makan daripada nggak ada sendok. Jadi udah ada keinginan dia harus makan pakai sendok. Apa? Sama lagi kalau dia lagi jalan, baru nggak pakai helm, baru helmnya ada kelihatan itu dia nggak, mending nggak usah jalan lah kalau nggak pakai helm. Itu kan kebiasaan yang Mas Rama pasti ajarkan, bahwa ya makan pakai sendok, berkendara harus pakai helm. Kacamata. Dia punya kacamata buat motor. Dia juga apa? Dia mau apa? Dia apa ya kalau saya? Dia nggak mau juga kalau tidak pakai kacamata. Dia tahu cara pasangnya, cara tempatnya. Bangga. Kebiasaan dari dulu. Kan itu sudah trait memang dari dulu, dari kecil dia. Bahwasanya dia kalau harus makan pakai tangan kanan. Kalau bahkan untuk lap muka tisunya tangannya dia sendiri. Kan otomatis kan secara tidak langsung lebih mengurangi anunya kita. Iya. Untuk dia. Bukan kerepotan ya. Ya stimulasi juga sih sebenarnya itu kan. Dengan makan sendiri itu kan juga melatih motorik. Terus wah dia juga bisa menari. Dia nggak takut sama orang loh. Langsung itu kan saya bilang tadi persoalan waktu. Persoalan waktu. Dia apa hobi kesukaan dia selain tadi bermain air? Main bola. Oh, main bola. Iya, kalau hal lain dia sih kalau lebih ke musik, dia suka musik. Sama kayak saya. Apalagi kalau lagi karaoke, dia excited sekali. Nyanyi apa? Udah bisa nyanyi? Belum sih, tapi kalau lagu yang paling dia suka itu ada itu, Love Me Not. Love Me? Not. Dari? Saya kurang tahu nama artinya. Tuh kan dia tahu lagu-lagu biasa. Kebiasaan dengar. Udah biasa dengar. Tapi tadi saya sempet tanya, karena kan waktu Faiz datang tuh mungkin karena baru bangun ya, jadi agak nangis-nangis. Terus saya nanya, ini nggak mau nonton YouTube nggak? Terus Mas Rama tuh langsung tegas bilang, no screen time. Kalau sekarang tuh kan mungkin kalau kita anak rewel atau bingung lagi ribet kan kasih handphone anaknya biarin nonton. Kenapa memutuskan untuk tidak screen time pada Faiz? Berbahaya. Untuk anak-anak sekarang kita bisa lihat sendiri, anak yang kebiasaan main gadget dengan yang tidak itu beda sekali Kak. Lebih apa setidaknya saya Kak begini, saya tidak mau terapkan yang hal-hal yang begituan, otomatis berpengaruh untuk dia kalau dia dewasa. Otomatis dia kalau dia kecanduan kan bahaya juga Kak. Berpengaruh juga untuk matanya, otaknya. Nanti daya tumbuhnya juga pasti agar berpengaruh. Pasti berpengaruh sekali kalau kita biasakan anak-anak main gadget. Bahkan dari dulu saya tidak terapkan, dari dulu sampai sekarang. Wah, kadang memang saya kasih gadget kalau lagi posisinya lagi di luar, lagi kumpul sama orang, baru dia lagi rewel, saya kasih. Tapi untuk ada batasan-batasan tertentu. Kecuali kalau sudah lagi di rumah saya nggak biarkan. Kayak gini sekarang. Iya itu dia. Walaupun ada gadget di sini, tapnya ada. Untuk dia main nonton apa. Tapi kalau untuk biasakan sekarang nggak. Itu cuma terpakai kalau ketika di luar. Tapi kalau untuk keseharian nggak pernah. Mending dia main secara langsung supaya dia sambil belajar, sambil tahu kayak gini. Sekarang hasilnya kayak gini. Iya, pinter. Karena kalau dikasih screen time tuh juga takutnya jadi kecanduan ya, apalagi kalau makan gitu. Berarti makan dia nggak ada kesulitan ya, karena tadi malah dia yang pengen makan terus. Dia nggak mau disuap. Maksudnya makan sendiri? Makan sendiri. Sekali diajarin langsung suka. Bahkan itu kalau dia lagi makan baru kita ambil makanannya dia sakit hati, marah, ngamuk dia. Dia nggak mau sekali diganggu makan, diambilin makanannya dia nggak mau. Pinter dan happy kalau saya lihat Faiz ini. Anaknya happy gitu. Dia tuh kan kalau di kamar kan otomatis lebih tertutup lah kalau secara bermainnya. Tapi kalau ketika di luar kan itu ketemu sama orang, dia sapa, hai, nggak ada bilang rasa takut sama orang atau komunikasi sama orang, nggak ada. Cuman persoalan waktu aja. Dia itu kalau kita lagi jalan di mall atau di tempat-tempat ramai, dia sapa orang semua, siapa yang lewat dia sapa. Nggak ada rasa takutnya sama orang. Biasanya kan itu kalau anak-anak kan kalau kita tutupi interaksinya sama orang, otomatis kan ada rasa takut atau bagaimana, dia nggak ada. Takutnya takut takut baru lihat lah. Iya, ya standar anak kalau ngelihat orang asing, malah justru kalau nggak ada yang takut langsung mau sama orang nggak dikenal itu juga bahaya juga kayak gitu. Jadi masa-masa menutup dirinya sudah lewat lah ibaratnya. Sekarang sudah lebih terbuka, Mas Ramanya, Faiznya juga udah
mulai banyak main, udah punya temen, udah punya geng belum dia di deket Udah ada dia. kosan? Dia udah ada dia. Udah banyak temannya gitu kan? Udah banyak teman. Mas Rama, ini kan viral. Juga. Semua atensi, semua publik juga mengenal Faiz, mengenal Mas Rama. Dari pihak ibu ada respon nggak? Mungkin jadi pengen ketemu, karena kan posisinya jadi dipertanyakan banyak orang kan. Nggak ada. Saya yang ngomong, Hmm. kamu nggak usah speak up, kamu nggak usah naik. Hmm. Kalau kau terlanjur naik panggung, Hmm. selesai kau. Saya kan sampai sekarang sampai TV-TV apa di narasiku itu nggak ada speak up soal dia. Jadi saya kemarin ngomong kayak gini, nggak usah naik, nggak usah ini. Faktanya memang kayak gini. Kalau kan kita secara pikir logika kan kalau dia benar, saya yang banyak bohongnya. Udah lama dia naik daun sebelum saya ke Jakarta. Hmm. Dia udah klarifikasi tapi saya udah ngomong ini fakta. Yang saya ngomong juga fakta. Setidaknya saya tidak speak up soal kamu, saya tidak sebut namamu. Intinya itu saja. Tidak membuka apa ya, hal-hal yang mungkin akan menjadi jejak digital Iya. nanti. Mungkin Faiz waktu udah gede jadi Intinya tahu. biar saya lah yang diserang, biar saya lah yang dicela. Intinya kau hidup rukun lah sama keluargamu, selesai. Kalau persoalan Faiz itu urusanku. Kalau yang chat terakhir kemarin cuma bilang terima kasih. Pas di stasiun TV kemarin. Dia cuma bilang terima kasih sudah tidak speak up soal Ya. pribadinya dia. Tapi jika suatu hari ingin bertemu aja, Enggak. bahkan Bukan bertemu, untuk pribadi sih, bukan untuk sakit hati saya enggak. Saya lebih ke apa ya, sesama laki-laki enggak, pasti saya tahu lah posisinya. posisi suaminya yang Iya, sekarang kan. saya tahu. Tapi kalau seandainya Faiz yang ingin bertemu, mungkin dia bertanya ibu. Kalau untuk sekarang sih nggak mungkin. Tapi kalau dia Udah ketika gede. dewasa udah dewasa, saya tidak akan threat dia. Saya tidak akan larang dia. Saya akan kasih pilihan. Saya nggak bakal bilang kau harus jadi laki-laki begini, harus jadi anak kayak gini, nggak. Saya nggak mau gara-gara saya nanti jalannya Faiz itu terbatas. Jadi kalau saya cuma jelaskan, saya nanti nggak perlu jelaskan. Cukup media udah ada, Iya, di jejak digital udah ada, lihat sendiri. Persoalan kau mau ketemu sama orang mamamu, nenekmu apa, itu urusan. Saya nggak akan larang, kau yang ambil pilihan. Oke. Karena percuma kita treat anaknya kita, tapi kalau dia yang pengen, percuma. Bakalan jadi problem nanti antara anak sama bapak. Kan setidaknya ini HP, video, lihat sendiri. Cukup ini yang menjelaskan. Tapi menanggapi, karena kan ketika video viral Faiz di ruangan sendiri kan nggak ada yang support, ada yang ngasih semangat, tapi ada juga yang mungkin berkata tidak enak di hati gitu. Iya. Gimana menanggapi itu, Mas Rama? Saya cuma ngomong kayak gini. Orang tidak bakalan paham, tidak bakalan mengerti jika dia tidak ada di posisi yang itu. Di antara 100% cuman yang 90% ini yang merasa empati karena mereka pernah di posisinya. 10%-nya yang umum. Dengan yang 0%-nya itu dia yang tidak pernah bisa jalani. Karena orang yang bakalan mengerti kayak itu orang yang pernah memang melewati, pernah di posisi itu. Jadi sulit dapatnya untuk bilang sampai empati kalau memang dia nggak pernah lewati. Tapi sudah terbiasa dengan komen-komen itu ya? Cuek aja? Sebodoh saya kan. Ada sih beberapa saya ajak, ayolah kita ketemu. Oh, karena komennya nggak enak ya? Kalau memang akan ada beberapa memang isu-isu kemarin ya, saya nggak usah speak up. Ada beberapa isu saya cuma, ayo kita ketemu, siapkan narasimu, saya siapkan narasiku, kita live. Bahkan ada beberapa memang yang ingin memang jatuhkan saya kayak gini-gini, jadi saya cuma speak up, ayo kita ketemu. Jangan cuma pakai akun fake, jangan cuma berkuar-kuar di sini di situ, ayo kita ketemu. Kita mediasi bicara kayak gini secara live. Kalau memang saya salah, proses. Kalau kau salah, kita proses, selesai. Yang mengkritisi itu lebih ke mengkritik parenting atau apa sih? Yang komen-komen nggak Pribadi. Oh, pribadi. Jadi sok paling kenal Mas Rama gitu. So paling tahu lah. Sementara dari pihak keluarga, semua saudara keluarga dan orang tua, 50% yang dia tahu soal saya dengan Faiz. Tapi dari keluarga Mas Rama support, membantu jika terbuka lah, jika ada Maksudnya butuh. kalau saya tiba-tiba butuh apa-apa, paling cepat itu sejam. Mereka udah datang, kan posisinya itu mereka agak jauh. Beda jauh. Jauh sekali. lokasi. Kalau orang tua 5 jam. Oh,
Oke, oke. Kalau kakak kedua sama pertama itu sama 2 jam. Dia 2 jam. Tapi kalau saya butuh sesuatu mereka langsung datang. Mungkin netizen juga banyak yang bertanya kenapa kok anaknya nggak dititipin, kenapa nggak anaknya dititipin kakek nenek? Karena tidak semudah itu ya Iya. sebagai orang tua. Di sisi lain juga kak, dia Menitipkan makan anak. masing-masing kak, terutama bapak saya juga dia punya anak kecil, dia udah tua juga. Sama kakak pertama dan kedua juga punya anak kecil. Mm-mm. Dan memang saya bukan nggak mau sih kak, tapi lebih kasihan lah. Kasihan kalau Faiz. Saya tahu kan Faiz kita lihat saja kayak gini, aktifnya kayak bagaimana. Takutnya nanti entah itu kesibukannya terganggu, entah itu nanti dia ngerusakin apa-apa. Malah jadi Slack, problem baru ya, gitu, saya paham. Baru nanti kita otomatis di jalan atau di rumah traveling. Heeh. Saya mending biar sama saya saja. Terserah netizen mau ngomong apa. Terakhir Mas Rama, apa harapan Mas Rama kepada Faiz? Mungkin jika nanti Faiz gede-gede nontonin, wah papa aku. Atau harapan kepada... Nggak harapan itu apa. Saya cuma setidaknya dia bisa lihat lah perjuangan orang tuanya kemarin. Setidaknya saya buat videonya kan ini bukan untuk apa kak, untuk dia juga. Sama kayak kita kemarin waktu kita kecil, nggak ada yang bisa kita lihat ketika dewasa. Apa yang kita mau lihat? Ada yang bangga, ini foto saya waktu sama orang tua saya. Kalau Faiz, kalau besar, apa yang dia mau lihat? Misalnya kalau itu cuman saya, kalau untuk Faiz cuman itu. Semoga nanti kalau dia dewasa ya, dia bisa lihat perjuangan saya. Cara saya urus dia sampai di titik yang sekarang. Kalau yang lain nggak ada sih. Sehat terus pasti ya Faiz. Kalau itu yang nggak perlu dijelaskan otomatis maunya kayak gitu. Thank you Mas Rawa. Udah sharing tadi juga tips parenting sebenarnya. Banyak tips-tips parenting dari Mas Rama juga yang mungkin Oke Zoners bisa contoh tadi bahwa anak kalau udah dibiasain gadget udah pasti akan kemana-mana. Ada ketergantungan, kekhawatiran seperti itu. Thank you juga buat Faiz. Sampai jumpa Oke Zoners. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye.